Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi bu'itha bisyari'ati samhah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para remaja Masjid Miftahul Jannah yang semoga hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kembali dengan pengajian online usul fikih dengan remaja Masjid Miftahul Jannah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah menghilangkan kendala sehingga pengajian online usul fikih ini kembali terselenggara dengan baik tanpa halangan apapun. Mudah-mudahan ini semuanya berjalan hingga pengajian usai nantinya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tepatnya di lembaran ke-15 di bulan Dzulhijjah, itu artinya hari tasyrik sudah usai dan kita berada di hari terakhir di ayyamul bid, hari-hari yang masih disunnahkan untuk melakukan puasa sunnah oleh agama Islam. Dan mudah-mudahan bagi yang sedang menjalani ibadah puasa sunnah ayyamul bid hari ini, mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidupnya dialiri barokah karenanya. Bagi yang belum sempat berniat dan melakukan sahur tadi malam, kalau memang sampai detik ini masih belum minum ataupun makan, dilanjutkan dengan niatan pada detik ini dengan niat melakukan puasa sunnah ayyamul bid. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kebetulan pembahasannya menurut saya sangat menarik sekali, tentang pembahasan tentang dalil-dalil hukum, di mana gara-gara dalil ini banyak amaliyah orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU, amaliyahnya banyak yang dicemooh secara tidak senonoh oleh pihak-pihak tertentu dan juga banyak dikecam dengan alasan yang sangat dangkal sekali, dan juga banyak yang dituding tanpa data pembanding, dan juga banyak yang divonis secara sinis hingga dinilai bid'ah. Ada dua kemungkinan kenapa amaliyah orang-orang Nahdiyin dicemooh, dikecam, dituding atau bahkan divonis. Kemungkinan yang pertama boleh jadi dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang Nahdiyin memang lemah. Atau kemungkinan yang kedua, orang-orang yang mencemooh secara tidak senonoh, orang-orang yang mengecam dengan alasan yang dangkal, orang-orang yang menuding tanpa data-data pembanding, bahkan orang-orang yang memvonis dengan sinis hingga menilai bid'ah amaliyah orang-orang NU,
tergolong orang-orang yang memang tidak memahami secara rinci dan benar apa itu dalil dan bagaimana berdalil dengan benar. Dua kemungkinan itulah yang mungkin menjadi penyebab sehingga orang-orang NU amaliyah-amaliyahnya diseperti itu kan. Oleh karena itu pengajian ini sangat penting untuk dipahami dan dikenali agar nantinya kita terselamatkan dari golongan-golongan orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang mengecam, orang-orang yang menuding, dan bahkan orang-orang yang memvonis amaliyah-amaliyah orang-orang Nahdiyin dengan cemoohan, kecaman, tudingan, dan vonis yang tidak berdasar. Oleh karena itu, pengajian hari ini saya kira sangat penting untuk dikenali dan juga dipahami. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu, adapun ini adalah bagian yang pertama fil adillatis syar'iyyati, tentang dalil-dalil hukum, dalil-dalil syariat Islam. Yang pertama adalah ta'rifud dalil, definisi tentang dalil. Apa itu dalil? Kita akan memahaminya dengan memahami definisi dari dalil itu sendiri. Ad-dalilu, adapun dalil, maknahu, ialah adapun maknanya dalil. Maknanya dalil fil lugatil arabiyyah, di dalam pemahaman bahasa Arab. Kalau kita pahami dalil itu dengan kajian bahasa Arab, maka dalil itu maknanya adalah al-hadi, adalah sesuatu yang menunjukkan kepada ila ayyi syai'in, kepada sesuatu apa saja, kepada sesuatu apapun, hissiyin, baik secara hissi, indrawi, atau sesuatu yang bisa diraba, dilihat atau dirasa, au maknawiyin, atau sesuatu itu sifatnya maknawi, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, dan juga tidak bisa diindra. Khairin, baik sifatnya baik, au syarrin, atau sifatnya jelek. Sesuatu yang jelek, dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain, baik sesuatu itu abstrak atau konkret, baik sesuatu itu sesuatu yang baik atau sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Petunjuk untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi itu namanya dalil menurut lughawiyah, secara bahasa. Wa amma maknahu fi istilahil usuliyin, sementara adapun makna pengertian dalil di dalam istilah usul fikih ini adalah fahuwa, ialah adapun makna dalil di dalam pengertian usul fikih, ma adalah sesuatu, yustadallu, yang dijadikan dalil atau yang dijadikan petunjuk. Apa ma? Tentu sesuatu yang dijadikan petunjuk ini bin nadharis sahih, dengan bin nadharis sahih, dengan pertimbangan atau perenungan yang benar, dengan penilaian, perenungan, pandangan yang benar. Artinya tidak serampangan membuat sesuatu itu sebagai petunjuk, tidak sembrono menganggap sesuatu itu atau menjadikan sesuatu itu sebagai petunjuk untuk mengetahui sesuatu yang lain. Bin nadharis sahihi, dengan pandangan yang baik, yang benar, fihi, di dalam petunjuk itu, fihi, di dalam dijadikan petunjuk untuk apa? Ala hukmin
syar'iyyin, untuk mengetahui hukum-hukum agama. Ala hukmin syar'iyyin, untuk petunjuk, dijadikan petunjuk. Ala hukmin syar'iyyin, untuk mengetahui atau memahami hukum agama. Amaliyin, yang sifatnya praktis. Hukum-hukum agama yang sifatnya praktis, seperti hukum terhadap perbuatan-perbuatan manusia, itu namanya amaliyin, yang sifatnya praktis. Ala sabilil qat'i, dengan cara yang pasti. Awid dhanni, atau sifatnya praduga, dengan cara yang pasti atau dengan cara yang menduga-duga saja. Itu adalah dalil menurut usul fikih, adalah sesuatu yang dijadikan petunjuk untuk mengetahui hukum Islam dengan cara yang pasti. Pasti ini dalilnya itu tidak jelas, dalil yang sesuatu yang dijadikan dalil itu sangat jelas sehingga tidak ada celah untuk dipahami sesuatu yang lain kecuali hukum-hukum agama tersebut. Wa adillatul ahkam, adapun istilah dalil-dalil hukum, wa usulil ahkam, dan istilah dasar-dasar hukum, wal masadirut tasyri'iyyati, wal masadirut tasyri'iyyatu lil ahkam, dan juga sumber-sumber hukum. Istilah dalil hukum, istilah dasar hukum atau sumber hukum, alfadun mutaraddifatun, adalah kalimat-kalimat yang sama, kalimat-kalimat yang sinonim. Maknaha, yang adapun pengertian dari dalil hukum, dasar hukum atau sumber hukum ini, wahidun, adalah sama, satu, pengertiannya satu. Jadi kalau saudara-saudara mendengar istilah dalil hukum, mendengar istilah dasar hukum, mendengar istilah sumber-sumber hukum, itu yang dimaksud adalah sama, pengertiannya adalah dalil-dalil atau dasar-dasar, sumber-sumber di mana hukum agama Islam itu bersumber darinya. Wa ba'dul usuliyyin, sementara adapun sebagian ulama-ulama atau orang-orang yang ahli usul, arrafah, ialah mendefinisikan siapa ba'dul usuliyyin ad-dalilah, kepada dalil, bi'annahu, bahwa sesungguhnya dalil itu ma, ialah sesuatu, yustafadu, yang bisa diperoleh, minhu, dari ma. Dalil itu adalah ma, sesuatu, yustafadu, yang bisa diperoleh, minhu, dari ma. Apa yang bisa diperoleh? Hukmun syar'iyyun, apa hukum-hukum agama. Amaliyun, yang sifatnya praktis. Ala sabilil qat'i, dengan cara yang qat'i, dengan cara yang pasti, dengan cara yang tidak bisa diarahkan kepada sesuatu yang lain kecuali hukum agama itu sendiri. Itu namanya dalil. Artinya dalil itu adalah sesuatu yang bisa membantu orang lain untuk mengetahui hukum-hukum agama secara pasti. Sementara awa ammama, adapun dalil, yustafadu, yang bisa diperoleh, minhu, dari imma hukmun syar'iyyun, apa hukum-hukum agama, ala sabilid dhanni, tapi dengan cara yang dhon, dengan cara yang sifatnya praduga saja, fahuwa, maka adapun emma, ammarotun, adalah amaroh namanya. Ammarotun adalah tanda. Jadi tanda dengan dalil itu berbeda. Kalau dalil itu pasti menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan. Namun kalau tanda ini tidak pasti menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan. Contohnya yang dzon ini, mendung, itu merupakan tanda turunnya hujan. Namun ada mendung yang tidak menurunkan hujan, maka itu dikatakan ammaroh, tanda, bukan dalil. Tapi kalau dalil ini
Kalau mendung itu dianggap sebagai dalil, maka pasti mendung itu sebagai dalil adanya hujan. Namun ternyata kenyataannya tidak semua mendung itu menurunkan hujan. Oleh karena itu mendung itu tidak bisa dijadikan dalil adanya hujan. Namun mendung itu bisa disebut sebagai ammaro, tanda adanya atau turunnya hujan nantinya. Itu bedanya tanda dengan dalil. Kalau dalil itu sifatnya pasti, bisa dipastikan menunjukkan terhadap madlulnya. Tetapi kalau ammaro, tanda itu tidak mesti menunjukkan kepada madlulnya. Perbedaan antara dalil dan ammaro. La dalilun, kalau sesuatu yang menunjukkan kepada hukum syar'i dengan sifatnya yang dzon itu sifat namanya ammaroh, la dalilun, bukan dalil namanya. Walakinnal masyhuru, akan tetapi adapun yang masyhur, pendapat yang sudah dikenal oleh orang-orang banyak, fi istilahil usuliyin, di dalam istilahnya, di dalam pemahaman usul fikih, annad dalilah, bahwa sesungguhnya dalil ma adalah sesuatu yustafadu, yang bisa diperoleh, minhu dari ma, apa yang diperoleh, hukmun syar'iyyun, apa hukum agama, amaliyun, yang sifatnya praktis, mutlakon, secara mutlak. Artinya secara mutlak ini sawaun, sama saja, akana, apakah ada apa ma itu, ala sabilil qat'i, dengan cara yang qat'i, am ala sabilid dhanni, atau dengan cara yang dzon. Baik qat'i ataupun dhanni, dalil itu sesuatu yang bisa menunjukkan kepada adanya hukum-hukum Islam, itu bisa disebut dengan dalil. Jadi berbeda dengan pemahaman yang tadi. Kalau yang tadi itu dipilah, kalau ternyata sifatnya dhanni, maka itu namanya ammaroh, tanda. Kalau sifatnya dzan qat'i, itu namanya dalil. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, saya berbicara dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita lihat dari sisi wurudnya, datangnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril dan diterima langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sifatnya sudah qat'i, tidak bisa diragukan, dan memang tidak boleh siapapun meragukan datangnya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril dan diterimakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi wurudnya, Al-Quran itu qat'i. Al-Quran adalah qat'i dari sisi wurudnya. Datangnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dipertanyakan lagi karena sifatnya sudah qat'i. Tetapi kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Kalimat-kalimat di dalam Al-Quran atau yang dikenal dari sisi dalalahnya, ternyata kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu dari sisi dalalahnya ada yang qat'i, ada yang dhanni. Berarti dari sisi wurud Al-Quran itu qat'i, tapi dari sisi dalalah, kalimat-kalimat yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat Al-Quran itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Sekedar saya ingin memberikan contoh yang qat'i. Kalimat yang qat'i di dalam Al-Quran dalalahnya seperti dalam surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu, hendaklah kalian semuanya menjilid atau menjambuk, kulla wahidin minhuma, kepada masing-masing dari keduanya, mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Jadi kalimat 100 kali cambukan ini qat'i, tidak bisa dipahami dengan yang lainnya. Mi'atah ini menunjukkan kepada 100.
100 kali cambukan. Ini namanya qat'i, tidak bisa diartikan kepada selain 100 itu. Contoh lain seperti misalnya walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang walladzina yarmunal muhsanat, orang laki-laki yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang beretika baik. Tsumma lam ya'tu, kemudian laki-laki yang menuduh itu tidak mampu mendatangkan bi arba'ati syuhada, dengan 4 orang saksi. Fajliduhum, maka hendaklah kalian menjilid atau mencambuk hum kepada laki-laki yang menuduh tanpa mampu menghadirkan saksi itu, thamanina jaldah, 80 kali cambukan. 80 kali cambukan ini dalalahnya sudah qat'i, bukan dhanni, tidak bisa dipahami kepada pemahaman yang lainnya. Tidak bisa dipahami kepada pemahaman yang lainnya. Sekedar memberikan contoh kalimat Al-Quran yang sifatnya dhanni, bisa saudara-saudara lihat pada surah An-Nur juga, ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian semuanya khawatir tidak bisa melakukan tindakan yang adil fil yatama, terhadap orang-orang anak-anak yatim, fangkihu, maka hendaklah kalian menikahi kepada sesuatu toba yang baik lakum menurut kalian semuanya, minan nisa, dari kalangan perempuan, mathna wa thulatha wa ruba, mathna wa thulatha wa ruba. Contoh yang dhanni ini adalah kalimat mathna wa thulatha wa ruba. Saya contohkan ini dhanni karena ternyata di kalangan ahli tafsir atau di kalangan mufassirin ternyata masih ada yang menafsirkan mathna wa thulatha wa ruba ini, ada yang menafsirkan bukanlah jumlah nominal 2, 3 ataupun 4. Walaupun sebagian besar ulama-ulama tafsir menafsirkan mathna ini adalah 2. Mathna 2, wa thulatha ini 3, wa ruba'a dan ini 4. Ini yang sering dijadikan sebagai dasar atau dalil terhadap bolehnya poligami. Ternyata ketika diteliti lebih lanjut, mathna wa thulatha wa ruba ini ternyata dalalahnya adalah dhanni, masih membuka peluang untuk dipahami kepada bukan nominal, bukan jumlah. Seperti misalnya Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan mathna wa thulatha wa ruba ini dengan sifat sesuai dengan kaidah-kaidah lughawiyah, gramatikal bahasa Arab, atau yang dikenal di dalam pesantren dengan istilah ilmu nahwu. Mathna wa thulatha wa ruba ini tergolong kalimat-kalimat isim yang tidak boleh diberi tanwin. Alasan kenapa mathna wa thulatha wa ruba ini isim yang tidak bisa diberi tanwin, alasannya 2. Dari sisi lafadz, ternyata mathna ini adalah udul. Udul ini pengertiannya seperti ini. Kalau saudara-saudara mengucapkan satu kalimat, itu ternyata yang dimaksud dengan kalimat itu adalah kalimat yang lain. Seperti misalnya mathna ini diucapkan mathna, tetapi sesungguhnya yang dimaksud bukan mathna, tetapi kalimat yang lain. Itu ya namanya udul. Jadi alasan kenapa mathna ini tidak boleh diberi tanwin, alasan lafadznya adalah dari sisi lafadz mathna ini adalah kalimat udul. Dari sisi maknanya ternyata mathna ini adalah wasfiyah. Ini yang ternyata dilihat oleh Fakhruddin Ar-Razi untuk menafsirkan bahwa mathna wa thulatha wa ruba ini bukan menunjuk kepada jumlah nominal, tetapi lebih menunjuk kepada sifat-sifat tertentu. Untuk mengokohkan penafsiran Fakhruddin Ar-Razi ini,
ada beberapa kalimat pembanding seperti misalnya di dalam surah Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan malaikat sebagai rusul, sebagai utusan. Malaikat itu uli ajnihatin. Malaikat itu adalah malaikat yang memiliki sayap. Masna, dua-dua di samping dan dua sayap di samping kiri dan dua sayap di samping kanan. Wa thulatha wa ruba. Tiga sayap di samping kanan, tiga sayap di samping kiri. Wa ruba'a, dan empat sayap di samping kanan dan empat sayap di samping kiri. Artinya lebih menunjuk kepada sifat. Artinya kalau begini, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba, malaikat yang memiliki sayap dua di samping kanan dan yang memiliki sayap dua di samping kiri, dan begitu seterusnya. Kalau narasi penafsiran Fakhruddin Ar-Razi ini diterima, maka yang dimaksud dengan ayat wa in fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba ini adalah begini. Fankihu, maka hendaklah menikahi siapa kalian laki-laki, ma kepada perempuan-perempuan toba yang baik, lakum menurut kalian semuanya, minan nisa dari kalangan perempuan, mathna perempuan-perempuan, mathna yang memiliki anak yatim dua, wa thulatha dan perempuan yang memiliki anak yatim tiga, wa ruba'a dan perempuan yang memiliki anak yatim empat. Jadi kalau berpoligami menurut ayat ini dan menurut penafsiran Fakhruddin Ar-Razi, hendaklah memilih istri kedua, istri ketiga dan istri keempat ini adalah perempuan-perempuan janda dengan memiliki anak yatim 2, 3 dan 4. Jadi bukan jumlah nominal perempuannya yang dimaksud Al-Quran ini. Jadi salah kalau misalnya berpoligami dengan memilih wanita yang masih perawan tinting. Itu sangat di luar pemahaman usul fikihnya itu. Jadi ini adalah contoh-contoh dari dalil yang dhanni di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya tegaskan, Al-Quran dari sisi wurudnya itu adalah qat'i, tidak bisa diragukan, dan siapapun tidak boleh meragukannya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang sifatnya dhanni, artinya masih bisa dipahami kepada pemahaman yang A, juga bisa dipahami kepada pemahaman yang B. Itu namanya dhanni. Termasuk yang saya contohkan tadi adalah ayat-ayat poligami. Itu namanya dalalahnya dhanni, bukan qat'i. Jadi kalau ada perempuan yang menolak poligami, dengan ayat ini juga bisa dibenarkan. Kalau ada laki-laki yang melakukan poligami berdasarkan ayat ini juga bisa dibenarkan. Sama-sama bisa dibenarkan. Kenapa kok bisa dibenarkan keduanya? Karena ayat ini mengandung kalimat yang dhanni. Jadi kembali kepada pengantar saya, kalau ada orang yang mencemooh amalan-amalan orang-orang Nahdiyin dengan dalil yang dipakai, pertanyaannya apakah dalil yang dipakai untuk mencemooh amaliyah orang-orang Nahdiyin itu adalah dalil qat'i atau dhanni, atau jangan-jangan mereka tidak paham tentang hal ini sehingga main tendang sana tendang sini saja. Jadi perlu dipahami, boleh saja mengkritik amalan orang lain dengan syarat saudara sudah memahami secara betul apa itu dalil qat'i dan dalil dhanni. Sementara di dalam hadis itu dari sisi wurudnya, bahwa hadis ini
yang sampai kepada kita, yang dibaca oleh kita itu datang dari Rasulullah atau bukan, itu ada yang qat'i atau ada yang dhanni. Artinya hadis dari sisi wurudnya, apakah hadis ini datang dari Rasulullah atau tidak, itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Ada yang dipastikan datang dari Rasulullah, itu nanti dianggap sebagai hadis yang sahih. Ada yang belum bisa dipastikan, masih meragukan hadis ini datangnya dari Rasulullah. Akhirnya hadis ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Namun belum tentu hadis dhaif itu dalalahnya juga dhaif. Karena dari sisi dalalah, hadis itu juga ada yang qat'i, ada yang dhanni. Artinya belum tentu hadis yang dhaif dalalahnya juga dhaif. Belum tentu pula hadis yang sahih dalalahnya juga sahih. Bisa jadi hadis sahih itu dalalahnya dhaif, dan boleh jadi hadis yang dhaif itu dalalahnya sahih. Karena hadis dari sisi dalalah ada yang qat'i, ada yang dhanni. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Al-adillatus syar'iyyatu, adapun dalil-dalil hukum bil ijmal secara global atau secara umum, sabata telah tetap apa keumuman dalil-dalil hukum ini bil istrik, telah tetap, sabata telah tetap bil istiqra'i, berdasarkan riset yang dilakukan oleh ulama-ulama usul. Sabata telah tetap bil istiqra'i, berdasarkan riset penelitian yang dilakukan oleh ulama-ulama usul. Apa yang telah tetap? Annal adillatas syar'iyyatah, bahwa sesungguhnya dalil-dalil hukum itu allati, adillah asy-syar'iyyah, tustafadu, yang bisa diperoleh, minha, dari allati, dari dalil-dalil hukum itu, al-ahkamul amaliyatu, apa hukum-hukum amali, hukum-hukum yang praktis. Dalil-dalil hukum itu dalil-dalil hukum yang mampu melahirkan hukum-hukum agama. Tarji'uh, ialah merujuk atau kembali apa al-adillah asy-syar'iyyah ila arba'atin, kepada 4 dalil. Dalil-dalil umum, di mana dengan dalil itu hukum-hukum agama bisa dipahami, itu ada 4. Yang pertama Al-Qur'anu, yang pertama adalah Al-Qur'an, was sunnatu, yang kedua adalah as-sunnah, wal ijma'u, yang ketiga adalah ijma', wal qiyasu, yang keempat adalah qiyas. Wa hadhil adillatul arba'atu, adapun dalil-dalil hukum yang 4 ini, Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas ini, ittafaqah, telah sepakat, jumhurul muslimina, siapa mayoritas ulama-ulama Islam, alal istidlali biha, sepakat alal istidlali, untuk berdalil, biha, dengan 4 dalil ini. Jadi telah terjadi kesepakatan di kalangan orang-orang Islam, sebagian besar, mayoritas orang-orang Islam, bahwa 4 dalil ini dijadikan sebagai dalil hukum-hukum Islam. Sepakat, tidak ada yang nyeleneh di kalangan ulama-ulama Islam. Wattafaqu aidan, dan juga sepakat siapa mereka, jumhurul muslimin, aidan juga, ala annaha, sepakat bahwa bahwa sesungguhnya 4 dalil tadi murattabatun, adalah berurutan di dalam apanya, fil istidlali biha, untuk berdalil biha, dengan 4 dalil itu. Jadi berurutan, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Urutan ini hadat tartiba, sepakat dalil yang 4 ini berurutan, hadat tartiba, dengan urutan seperti ini, Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Ini sudah sepakat, ulama ini sepakat urutannya seperti itu, Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Artinya karena urutan yang pertama itu adalah Al-Quran, baru hadis, baru ijma', dan baru qiyas, maka yang menjadi rujukan pertama
dari hukum-hukum Islam itu adalah Al-Quran. Baru ketika di dalam Al-Quran tidak ditemukan dalilnya, maka baru pindah kepada Al-Hadis. Ketika Al-Hadis juga tidak ditemukan dalil-dalil terhadap satu hukum itu, maka berpindah kepada ijma'. Ketika tidak ada di dalam ijma', baru melakukan qiyas. Ini namanya urutan di dalam berdalil dengan 4 dalil ini. Jadi harus dipahami secara betul. Al-Qur'anu fas-sunnatu, kemudian as-sunnah. Yang pertama Al-Qur'an urutannya, fas-sunnatu kemudian as-sunnah, fal ijma'u kemudian lalu ijma', fal qiyasu, dan yang terakhir itu adalah al-qiyas. Ai artinya annahu, bahwa sesungguhnya idza aradat, apabila datang menghadap atau datang terjadi, waqi'atun, apa satu kejadian, nudhiroh awalan, maka dilihat awalan pertama kali fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Fa in wujida fihi hukmuha, maka ketika dijumpai fihi di dalam Al-Qur'an hukmuha, apa hukumnya waqi'ah, umdiyah, maka diputuskan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an itu. Wa illam yujad fihi hukmuha, maka jika tidak ditemukan fihi di dalam Al-Qur'an hukmuha, apa hukumnya waqi'ah, nudhiro fis sunnah, maka dilihat apa hukmuha itu fis sunnah, di dalam as-sunnah. Fa in wujida fiha hukmuha umdiyah, maka ketika dijumpai fiha di dalam as-sunnah hukmuha, apa hukumnya waqi'ah, umdiyah, maka diputuskan hukum, maka diputuskan hukumnya berdasarkan temuan yang ada di dalam as-sunnah. Wa illam yujad fiha hukmuha, maka jika tidak ditemukan fiha di dalam as-sunnah hukmuha, apa hukumnya waqi'ah, nudhiroh, maka dilihat hal, apakah ajma'ah, telah terjadi kesepakatan al-mujtahiduna, siapa orang-orang yang ahli mujtahid, orang-orang yang ahli ijtihad, fi asrin, dalam satu masa, minal usuri, dari beberapa masa, ala hukmin, terhadap hukum fiha di dalam waqi'ah. Jika di dalam sunnah tidak ada, Al-Quran tidak ada, di dalam as-sunnah pun juga tidak ada, maka dilihat apakah pernah terjadi ijma' terhadap kasus ini. Kalau fa'in wujidah, jika dijumpai ijma' ulama, umdiyah, maka diputuskan hukumnya berdasarkan ijma'. Fa'ilam yujad, jika tidak dijumpai hukum di dalam ijma' itu, ijtahadah, maka berijtihad, berusaha keras, fil wusulih, untuk mengetahui, untuk mendapatkan ila hukmiha, kepada hukumnya waqi'ah tadi. Dengan cara apa? Ini Al-Quran sudah tidak ada, As-Sunnah juga tidak ada, ijtihad juga tidak ada. Maka kita harus berijtihad mendapatkan hukum itu dengan menganalogikan waqi'ah dengan nama terhadap kejadian-kejadian warada yang telah datang, an-nassu, apa teks Al-Quran ataupun As-Sunnah, bihukmihi, dengan hukumnya ma. Jadi langkah terakhir ketika Al-Quran tidak pernah menyinggung satu kasus hukum tertentu, Al-Quran, As-Sunnah juga tidak pernah menyinggungnya, di dalam ijma' pun juga tidak terjadi, maka langkah adalah dengan melakukan analogi, kias terhadap kasus-kasus yang telah berhasil di Al-Quran ataupun As-Sunnah atau ijma' ini. Kias itu ngajunya kepada Al-Quran, ijma', Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Seperti misalnya bagaimana ada kasus bagaimana hukumnya minum whisky, bir, sementara di dalam Al-Quran itu tidak pernah menyinggung tentang minum bir atau minum whisky. Di dalam hadis pun juga tidak ada. Al-Quran hanya menyinggung bagaimana minum khamr. Nah, ketika kasus ini tidak ditemukan di hadis, ijma' pun juga tidak ada, maka kita melakukan kias. Ternyata setelah diteliti, bir atau whisky ini memabukkan, sama persis dengan apa yang dikandung oleh khamr, atau sama persis ketika orang itu meminum khamr. Maka dengan kesamaan inilah
bisa dilakukan dengan kias. Dengan kesamaan sifat seperti ini, maka kias bisa dilakukan. Oleh karena itu, proses kias pertama kali harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat atau ilat-ilat yang ada pada kasus tersebut. Amal burhanu, adapun dalil. Apa dalilnya Al-Quran itu sebagai dalil hukum? Apa dalilnya hadis itu sebagai dalil hukum? Apa dalilnya ijma itu sebagai dalil hukum? Apa dalilnya qiyas itu sebagai dalil hukum? Pertanyaan seperti itu. Amal burhanu, adapun dalil, alal istidlal biha, untuk berdalil biha dengan 4 dalil di atas, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ini, fahuwa, ialah, adapun burhan itu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala fi suratin nisa, di dalam surah An-Nisa, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, hendaklah tunduk siapa kalian semuanya Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u, dan hendaklah tunduk siapa kalian semuanya ar-rasulah kepada Rasulullah, wa ulil amri, dan hendaklah tunduk siapa kalian semuanya ulil amri kepada ulil amri, orang-orang yang menguasai satu persoalan, minkum, di kalangan kalian semuanya. Fa in tanaza'tum, jika bertentangan siapa kalian semuanya, fi syai'in, tentang sesuatu, faruddu, maka hendaklah mengembalikan, merujukkan siapa kalian semuanya, kepada syai', ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, war rasul, dan juga rujukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minu, jika kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika, karena hal itu, merujukkan, mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasulnya, khairun, adalah sesuatu yang paling baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebagus-bagusnya takwil. Ini, ayat ini yang menjadi dalil, yang menjadi bukti bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas itu sebagai dalil hukum-hukum Islam. Jadi Al-Quran ini sebagai dalil bahwa Al-Quran itu adalah dalil hukum. Ayat ini sebagai dalil bahwa hadis itu sebagai dalil hukum. Ayat ini sebagai dalil bahwa ijma dan qiyas itu sebagai dalil hukum. Lalu bagaimana dengan ayat ini lalu bisa disimpulkan bahwa ayat ini sebagai dalil bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas itu sebagai dalil hukum? Cara berpikirnya seperti ini. Cara berpikirnya, fal amru bi itaatillahi, maka perintah untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa itaati rasulihi, dan juga perintah untuk tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk tunduk kepada Allah dan juga perintah tunduk kepada Rasulullah itu amrun, adalah sekaligus perintah bittiba'il Qur'ani was sunnah, untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru bi itaati ulil amri, dan perintah untuk, dan juga sekaligus perintah untuk tunduk kepada ulil amri, orang-orang yang menguasai persoalan. Wal amru, adapun perintah bi itaati ulil amri, untuk tunduk patuh kepada ulil amri, orang-orang yang menguasai urusan, minal muslimina, dari kalangan orang-orang Islam. Perintah untuk tunduk kepada ulil amri itu amrun bittiba'i mattafaqat alaihi kalimatul mujtahidina, itu sekaligus perintah bittiba'i ma, untuk mengikuti sesuatu ittafaqat, yang telah sepakat, alaihi, terhadap ma, kalimatul mujtahidina, apa kalimat orang-orang, kesepakatan orang-orang yang ahli ijtihad, minal ahkam, berijtihad. Nyatanya ma ini minal ahkami, berupa hukum-hukum. Artinya perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh
orang-orang mujtahid. Artinya ini sekaligus perintah untuk tunduk kepada ulil amri itu sekaligus perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang telah diputuskan oleh mujtahidin. Nah, begitu alur berfikirnya, sehingga ayat ini dijadikan dalil sebagai dalil bahwa Al-Quran itu dalil hukum dan seterusnya. Kenapa kok seperti ini? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka mujtahidin ulul amri adalah orang-orang yang menguasai persoalan at-tashri'i yang sifatnya hukum, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam. Wal amru, adapun perintah biraddil waqa'i, dengan mengembalikan beberapa kejadian al mutanaza'ih yang dipertentangkan, fiha apa waqa'i, apa kejadian-kejadian itu, perintah untuk mengembalikan kasus-kasus hukum yang dipertentangkan, ilallah, diperintah untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala war Rasul, dan juga kepada Rasul. Amrun, sekaligus perintah, bittiba'il qiyasi, untuk mengikuti qiyas. Haitsu, di mana la nassah, tidak ada teks Al-Qur'an ataupun al-hadis, biraddil wala ijma', dan juga tidak ada ijma', li'annal qiyasa, karena sesungguhnya qiyas fihi di dalam li'annal qiyasa, karena sesungguhnya qiyas fihi di dalam mutanaza' fiha ini, raddul mutanaza'i adalah mengembalikan mutanaza' fihi ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilar Rasul, dan juga kepada Rasulullah. Li'annahu, karena sesungguhnya raddul mutanaza', mengembalikan kasus-kasus hukum yang dipertentangkan ini, ilhaq waqi'atin, adalah menyamakan satu kasus hukum, lam yarid, yang tidak datang nasun, apa teks Al-Quran ataupun sunnah, tidak datang bihukmiha, menjelaskan hukumnya waqi'ah, biwaqi'atin, menyamakan biwaqi'atin dengan kasus hukum, warada, yang telah datang an-nasu, apa teks Al-Quran ataupun al-hadis, datang bihukmiha, dengan menjelaskan hukumnya waqi'ah, fil hukmi, di dalam hukum, alladhi, hukum, warada, yang telah datang bihi, dengan alladhi, an-nasu, apa teks Al-Quran dan al-hadis. Kenapa kok disamakan? Litasawil waqi'ataini, karena saling menyamainya dua kasus hukum ini. Sama di dalam apanya? Fi illatil hukmi, di dalam kausalitas hukumnya, atau di dalam alasan-alasan hukumnya. Kenapa khamr ini kok diharamkan oleh Al-Quran? Alasannya karena memabukkan. Oh, berarti alasan yang sama. Karena kenapa? Minum whisky juga memabukkan. Memiliki alasan yang sama ketika orang itu meminum khamr. Berarti adanya kesamaan illat, alasan ini bisa dilakukan qiyas. Hukumnya minum whisky sama dengan hukumnya minum khamr. Itu namanya proses qiyas. Fal ayatu, maka adapun ayat, tadullu, ialah menunjukkan, apa ayat, alat tiba'i hadhil arba'ati, untuk menunjukkan, atau yang menunjukkan alat tiba'i hadhil arba'ati, untuk mengikuti empat dalil hukum yang empat ini, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Mungkin sampai di sini saya menemani para masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi untuk terus menggali hukum-hukumnya Allah, menggali ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekan depan kita akan melanjutkan tentang pembahasan dalil ini, insyaallah. Doakan saya mudah-mudahan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga berdoa khusus kepada para masjid Miftahul Jannah, semoga menjadi pionir kebaikan di masa depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.